Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di jam 9 ya. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Pancasila. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin itu? Filsafat ya. Oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan bahas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Ya. Artinya di minggu kemarin kita memang berbicara tentang bagaimana kita meyakini bahwa apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi rumusan Pancasila di negara kita ini sudah menjadi dasar negara, menjadi ideologi dasar negara, ya. Sehingga yang terjadi adalah adanya suatu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini perlu implementasi, perlu pelaksanaan, perlu penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang salah satunya adalah bagaimana tentang kedaulatan rakyat itu. Berbicara tentang hukum, berbicara tentang konstitusi, berbicara tentang ide dasar negara kita, maka kita harus melihat sejauh mana kedaulatan rakyat atau implementasi daripada Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang itu. Ya, salah satu berbicara tentang kedaulatan. Kedaulatan ini bisa diartikan kekuasaan tertinggi, ya, atau itu makna secara terminologi bisa diartikan seperti itu. Jadi tentang kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi atau kewenangan yang tertinggi. Artinya ideologi ini bukan milik penguasa, bukan milik sekelompok warga negara, tidak, tetapi ini memang sudah menjadi satu kesatuan yang utuh seperti yang kita sepakati dalam sebuah filsafat Pancasila kemarin. Sehingga intinya kalau rakyat itu punya kedaulatan, berarti dia rakyat adalah sumber legitimasi pemerintahan. Kalau orang fakih bisa mengatakan rakyat itu adalah suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Berarti owner, berarti pemilik negara kita adalah rakyat. Tetapi memang di dalam penataan sistem kenegaraan dan itu pasti ada namanya model atau ideologi yang diterapkan di suatu negara itu. Jadi ada sistem keterwakilan. Ya memang kalau bicara secara umum kita secara pribadi juga rakyat. Tetapi kita juga sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Ya, mungkin ketika adik-adik menyampaikan ide atau kritik atau saran kepada suatu negara bisa saja. Tetapi mungkin untuk menjadi legal, menjadi sebuah kebijakan, mungkin ada mekanisme, ada sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana aspirasi kita, keinginan kita, tujuan kita itu bisa tersalurkan ke sebuah negara, sehingga itu bisa diterapkan secara umum. Nah, intinya bahwa kedaulatan atau konsep dasar kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah ini identik biasanya dengan konsep yang namanya demokrasi. Biasanya seperti itu. Walaupun sebenarnya demokrasi itu bukan budaya bangsa Indonesia, tetapi konsep ini dianggap efektif untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi utuh. Kita tahu bahwa negara kita ini dibentuk juga bukan berarti berasal dari individu, kelompok dan sebagainya, tapi perpaduan kesepakatan antar individu, antar kelompok. Bahkan kalau kita lihat sejarah genealogi negara kita itulah berasal dari negara kerajaan-kerajaan besar di negara kita. Ya, seperti kerajaan Mojopahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan sebagainya. Karena kerajaan-kerajaan besar banyak. Dilihat dari situ bahwa sebenarnya
negara kita kalau memang egonya ada, ya mungkin negara tidak terbentuk Indonesia, tetapi mungkin bisa juga negara Mojopahit, bisa juga Sriwijaya dan sebagainya. Tetapi kita sepakat bahwa negara kita bentuk negara kesatuan, artinya ada bentuk kesepakatan untuk menjadikan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini akan kembali lagi pada rakyat. Dan kerajaan tidak punya lagi kewenangan untuk mengatur masyarakatnya, walaupun mungkin secara budaya masih ada, ya seperti Keraton Solo, Jogja, Mataram dan sebagainya. Mungkin secara kebudayaan ada, tetapi kalau bicara tentang negara, kita kembali kepada Indonesia, kita kembali kepada NKRI, kita kembali lagi pada ideologi dasar kita yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai supremasi tertinggi, supremasi hukum, supremasi atau legitimasi tertinggi di negara kita. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Oke, itu yang menjadi pijakan kita. Nah, dari sini kita bicara tentang negara misalnya. Plato mengatakan bahwa negara itu dari kata nomoi, atau suatu negara yang baik. Negara itu diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Artinya tidak berbicara perorangan, walaupun mungkin ide dasar bisa juga dipengaruhi oleh perorangan. Seperti mungkin kita kenal dengan adanya Pak Soekarno, Hatta, ada Pak Harto, ada Gus Dur, ada SBY, ada Prabowo sekarang, yang mungkin menjadi figur, menjadi sentral ya, kekuasaan di negara kita. Tetapi hakikatnya negara kita adalah kedaulatan hukum. Mereka adalah sebagai kepala aja. Cara ngomong pelayan negara ya dia adalah kepala pelayan, ngomong EO ya dia adalah direkturnya gitu. Yang dilayani adalah kita. Atau yang menjadi dasar kenapa dia berkuasa ya karena dia secara hukum, secara konstitusi dia memang berhak untuk menata bagaimana negara ini dijalankan. Itu. Tapi menurut Plato di sini adalah intinya pemerintahan itu dilakukan oleh secara konstitusi. Artinya dia bisa menjadi presiden, dia bisa menjadi ketua DPR, dan anggota DPR itu kan dipilih rakyat. Nah, intinya di sini bahwa hukum itu sifatnya berjenjang. Jadi semua norma hukum ini berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada hukum-hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai norma suatu negara disebut grand norma. Nah, grand norma itu kerangka dasarnya dalam merupakan sistem struktur satu negara. Nah, grand norma di negara kita itu apa? Ya Undang-Undang Dasar 45. Istilahnya konstitusi kalau di dalam Indonesia. Nah, dasar negara ini berbentuk dua kata ya, dari bagian yang terbawah atau dasar itu kan berarti apa ya, dasar itu bawah, bisa juga fondasi, bisa juga pangkal ya, atau bisa juga asas. Kalau kita bicara sosial mungkin dasar ya berarti prinsip atau bisa juga ideologinya apa. Nah, negara itu adalah persekutuan bangsa dalam satu daerah yang tertentu, batas-batas yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur. Daerah ini dalam lingkungan suatu pemerintah yang teratur. Ini pengertian dasar negara. Nah, berbicara tentang dasar negara berarti pedoman ya, dalam mengatur sistem, struktur, kultur, tata negaraan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Dasar negara. Jadi kalau tadi kedaulatan itu harus di tangan rakyat, harus berdasarkan hukum, ya seperti itu. Jadi di Indonesia dasar negara yang disepakati adalah Pancasila. Jadi ide dasarnya itu.
ide dasar atau fondasi dasar yang intinya Pancasila itu ya berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, rakyatan gitu. Nah, sebagai pandangan hidup, sebagai paradigma hidup, sebagai acuan hidup, atau bisa juga sebagai cita-cita yang hendak diwujudkan. Jadi dasar negara atau bisa dikatakan filosof Great Slacks Pancasila ini adalah landasan panduan dasar yang dalam penyelenggaraan sebuah negara. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, Pancasila dan konstitusi ini bisa dikatakan filosofi Great Slacks dan Walter Sang membolehkan setiap warga negara itu menafsirkan. Jadi dasar negara kita yang sepakati itu bukan berarti harga mati yang tidak boleh dirubah, tidak. Tetapi mungkin pada prakteknya kita boleh menafsirkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tetapi acap kali menjadikan alat penguasa untuk mengekang kebebasan masyarakat, melanggengkan kekuasaan ketika ada hegemoni pemaknaan yang berkuasa. Tetapi mungkin gini ya, walaupun Pancasila itu boleh ditafsirkan, kita semua boleh menafsirkan itu. Ya macam-macam orang-orang itu berdasarkan sudut pandangnya, ya, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan fakta di lapangan seperti apa gitu. Sehingga dia meyakini Pancasila seperti itu. Makanya terakhir-terakhir ini kita banyak mungkin di generasi kalian, karena mungkin adik-adik dipertontonkan dengan penyelenggara negara yang seperti itu. Ya, ada pejabat yang korup, ada pejabat yang nakal, ada yang apalah macam-macam. Bahkan mungkin kalau dia akhir-akhir ini kayak negara itu, Masya Allah, apa yang salah di negara kita itu? Negara kita itu sejak zaman Belanda, sejak zaman dulu kala itu menjadi incaran berbagai macam dunia. Ya, makanya banyak negara-negara luar itu menjajah ke negara kita. Cara penjajahan secara ekonomi, secara kolonialisme mungkin sekian. Nah itu artinya bahwa Indonesia itu sangat menarik dari sisi keduniaan. Ya, mungkin tidak hanya secara keduniaan urusan ekonomi, sosial, budaya, agama pun sangat menarik gitu kan. Ya. Jadi secara kebudayaan mungkin Indonesia sangat kaya budaya, bahkan mau macam-macam. Bicara kuliner aja kalau ditulis itu bisa ribuan, bisa jutaan jenis kuliner. Ya. Itu ngomong kuliner, guru ngomong liyane. Coba ambil saja satu saja bahan bakunya dari apa misalnya, dari singkong aja, itu bisa jadi berbagai macam jenis kuliner, mulai teko diobong, dibakar, digoreng, ditepung, setiap daerah punya cara masing-masing, sehingga punya sebutan masing-masing juga, dan jenisnya macam-macam juga. Bisa juga dimix dengan apapun, dicampur dengan pisang jadi obong, dicampur jadi itu macam-macam. Nah itu Indonesia, sehingga ini menarik bagi bangsa-bangsa lain untuk menjajah di negara kita. Dan kita punya rempah yang banyak juga, dan itu tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain gitu kan. Ya. Misalnya kayak Belanda duwe tah merica kan, duwe tah kapulaga, duwe tah kunir, kencur kan duwe rek. Sing duwe Indonesia. Arab Saudi mungkin adane ya minyak ambek sing iku sing gawe nasi buli iku ya akeh. Nah itulah Indonesia. Nah dengan potensi sumber daya alam yang seperti ini, dengan daya tariknya Indonesia, kekayaan alam dan sebagainya, ini membuat siapapun akan berusaha untuk menguasainya. Sehingga bagi mereka-mereka yang punya ideologi kapitalisme, sosialisme, ini kepingin menguasai negara kita. Dan Pancasila ini sering
ya tidak hanya orang luar, tetapi orang Indonesia sendiri menguasai, sehingga dia menyalahgunakan penafsiran daripada Pancasila ini untuk alat kekuasaan, alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ya, makanya di era Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, Orde Pasca Reformasi, bahkan sekarang mungkin Orde apa, merah putih, abu-abu ya. Tapi mereka mengkampanyekan bahwa hari ini adalah Orde Merah Putih. Sono sing abang, ono sing putih. Sehingga dalam pengalamannya perjalanan negara kita, undang-undang kita sering disalahgunakan. Karena apa, Kak? Mengingat bahwa pemahaman tentang kedaulatan, kekuasaan itu di supremasi hukum, berarti ke Pancasila mendasar, maka Pancasila ini yang diobok-obok. Mungkin Pancasila nggak bisa, tetapi undang-undang bisa. Buktinya apa? Di era Orde Baru itu bisa jabat sampai 5 periode. Bayangkan, Pak Harto itu. Kerajaan aja nggak mungkin sampai 5 periode, nggak ada. Ya, hanya Pak Harto yang bisa mampu. Presiden mana yang bisa jabat sampai 5 periode di dunia ini? Nggak ada kan? Yang ada itu hanya RT saya. Pak RT saya, RT 1, RW 1, Dusun Jatirowo, Desa Jatirowo. Itu yang bisa mengalahkan Pak Harto. Bisa menjabat RT 6 periode, 33 tahun jadi RT. Ikut tok Mbah Wi. Nah, makanya kemarin saya di demo, mau Pak Harto ya bisa hanya 5 periode, saya jabat jadi RT kok sampai 6 periode. No, bayang no. Yo sampean kuat Pak D ya Allah. Akhirnya dia pensiun kemarin itu. Tapi kalau kita bicara kepala negara enggak ada. Paling banter pindho ping 3 wis paling berakhir di penjara akhirnya ya. Nah itu. Nah ini yang sering kita dalam. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah, bisa ditafsirkan, tetapi secara konstitusional melalui lembaga pembagian kekuasaan, melalui lembaga legislasi. Makanya di akhir-akhir masa jabatan Jokowi itu ada tragedi-tragedi yang mungkin kita nggak tahu bener salah gue endi ya. Tapi kalau kita bicara ego, ya bisa juga wah Mbah Winakalan itu ya, wong anake gurung cukup umur ya di nikahno, itu dadekno presiden, wakil presiden gitu. Padahal ya presidennya TK banda anu aslinya, asalkan disetujui, asalkan itu diputuskan secara hukum, ada dasar hukumnya. Tapi mungkin karena kebetulan wakil presiden dan usianya masih di bawah 40 tahun, masih 35 tahun. Nek ngomong kematangan bermasyarakat, secara umum mungkin belum ya, secara psikologi mungkin belum. Tetapi kalau ngomong karir politik, dia sudah pernah menjadi kepala daerah satu cukup. Dan tingkat prestasi kinerjanya juga bagus. Mungkin style gaya kepemimpinannya yang mungkin sesuai dengan gaya anaknya. Ya jenenge cek enom rek. Mosok enom iku wis anu ya ora mungkin. Jenenge anak-anak isih enom ndablek ya wis wajar. Nek wis tuwek ndablek, lah iki masalah. Ya. Kalau masih anak-anak nakal wajar. Anak-anak masih nggak tahu apa-apa, masih ngawur gegabah ya wajar. Arek nom. Tapi nek wis tuwa, ndablek ngawur wae iki. Masalah gitu. Nah, ini. Makanya kemarin ketika salah satu contoh penggunaan konstitusi kita yang dianggap inkonstitusional bagi sekelompok mereka-mereka yang barangkali tidak sepakat dengan itu. Tetapi fakta di negara kita, dia terpilih karena repot. Makanya Makanya sekarang sering terjadi bahwa
banyak pejabat yang jujur, yang berani dan sebagainya dimusuhi oleh temannya sendiri, dimusuhi oleh lembaga-lembaga negara. Nah kenapa? Ya mungkin karena lembaganya korup, pejabatnya korup, sehingga contoh mungkin hari ini kayak Pak KDM, kayak Pak Purbaya, kayak Pak, pasti dia dimusuhi oleh teman-teman sejawatnya, tetapi dia didukung oleh masyarakat. Masyarakat setuju, tapi pejabat ndukuring greges ya. Iya sampean gak kalau apa-apa kuno. Biasanya oleh ceperan akeh maringun gak ono. Ya. Bayangkan korupsi tertinggi sekarang di mana? Rafael Alun, bayangkan 3.000 triliun. Dia pejabat apa? Dirjen pajak. Wow. Masyarakat ditekan bayar pajak, bahkan dinaikkan. Maru ndukur duit ke pancaan. Pertamina, bayangkan sampai 900 berapa triliun. Lah, iya. Maru Asabri, asuransi celengane mbah-mbahmu pensiunan, asuransi BLBI, waduh, haji pada wis. Nah, artinya ini uang rakyat, gitu loh. Mereka tidak mengemban nama rakyat, tetapi kadang ya sistem juga. Kita nggak tahu ya, mungkin atau jadi pejabat ya. Mungkin ketika kita jadi akademisi, jadi mahasiswa ngomong enak ya, tapi nek wis dadi pejabat, ibu rek. Mungkin bisa juga tekanan politik dari kelompok-kelompok tertentu. Kalau gak direjek bisa juga. Nah, makanya undang-undang harus tinggi, bukan perorangan konstitusi. Kalau bicara hukum kedaulatan rakyat, wis gak apa-apa maju Pak. Yo gak apa-apa, tapi yo curas rek, bundas barang. Kita kuat, keluarga kita nggak kuat, bisa juga. Muniku terornya ya nang keluarga barang rek. Anda lihat kemarin kasus apa yang ke rumahnya DPR itu loh, iya. Saroni, Sri Mulyani, loh. Iku level presiden. Nek lengkap tingkat desa ya ono niku yo. Ya walaupun saya dulu nggak pernah tingkat sampai atas, di level bawah aja terjadi rek. Subuh disanggung ning ngarep omah. Nah, biasa. Padahal kita memegang amanah rakyat. Nah, kedaulatan rakyat inilah yang sering terjadi. Nah, sehingga ketika rakyat bergerak, ya ini kok kayak kejadian di Padi di Jawa Tengah kemarin, Mas. Yes. Revolusi, suara rakyat, suara Tuhan dan sebagainya. Oke, itu mungkin sekilas efek atau impact, dampak ketika kedaulatan rakyat itu bergerak atau suara rakyat itu bergerak. Nah, selama ini suara rakyat itu dikemas di dalam pemilu, ya kan? Di dalam pesta-pesta pemilu, baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, itu ada konsep pemilu itu. Nah, pemilu ini perwujudan suara rakyat. Dia mencoba memberikan kedaulatan, memberikan kekuasaannya bagi mereka-mereka yang dianggap pantas untuk mewakilinya. Dan undang-undang konstitusi kita pernah berubah di era Orde Baru. Itu konstitusi kekuasaan itu dilakukan secara perwakilan tertutup. Jadi sing milih DPR rakyat, tetapi DPR sendiri yang milih adalah ketua partai. Dan nanti di lembaga DPR itu memilih pemimpin daerah sampai presiden, gubernur, bupati itu dipilih DPR. Rakyat nggak ikut. Lah sekarang pasca reformasi semua dipilih oleh rakyat. Artinya mereka punya kekuatan, punya kedaulatan atas nama rakyat.
Ingat zamannya SBY lah mulai. Andai kata DPR sama presiden gegeran rek. Podo-podo ngetokno ya gak iso ngelokno podo-podo dikongkon rakyat. Saya dipilih rakyat kate lapo. Ya bubar negara ning ngono. Cuma alhamdulillahnya nggak dipakai gajo itu. Misalnya ada pemakzulan, DPR mengusulkan pemakzulan agar turunkan presiden. Tapi kalau presiden belum aku dipilih rakyat kok. Tanyakan pada rakyat, kalau rakyat menghendaki saya turun, saya akan turun. Itu nek ngomong konstitusi ngono. Insya Allah ya gak iso mudhun. Tapi negara dadi kacau rek. Kok zamannya Gus Dur misalnya. Walaupun rakyat setuju dengan pemilihan Gus Dur, tetapi kalau itu dipertahankan, wah ya bubar negara ya. Akhirnya kan Gus Dur memilih, tidak ada jabatan itu yang dipertahankan sampai mati-matian. Andai kata Gus Dur, oke rek los, ngaku wis budal ngawal selawet trek nang Surabaya. Saya dulu 25 trek saya ngawal ke Surabaya rek. Tapi kan akhirnya dipenggak. Oke lah, tak mau urusan ini. Lebih tinggi jabatan PBNU daripada Republik Indonesia. Karena PBNU tingkat dunia. Kalau presiden hanya tingkat Indonesia. Akhirnya tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan kata dia. Akhirnya berakhir kasih itu. Oke, itu mungkin salah satu contoh. Terkait dengan konstitusi itu sebagai tafsir Pancasila. Nah, ini dalam konteks negara kita, konstitusi atau undang-undang dasar itu adalah menafsirkan dari Pancasila. Pancasila itu dari 5 sila itu kemudian ditafsirkan ke undang-undang dasar yang mungkin nggak sampai 50 pasalnya. Ya. Undang dasar kita loh sampai virusnya paling nggak ada 50. Dulu aja sampai hanya 37, 38. Tetapi itu mengandung makna yang cukup mendasar. Karena di situ mengatur tentang bagaimana bentuk negara, struktur kelembagaan negara, sampai hak-hak rakyat, sampai warga miskin terlantar itu menjadi tanggung jawab negara, sampai masyarakat itu bingung. Ya. Kalau Anda menemukan ganja ditahan lahan Anda, maka Anda yang ditahan jadi milikmu. Tapi kalau Anda menemukan tambang minyak ditahanmu menjadi milik negara. Nah, itu ya apa itu? Tafsirnya apa itu Pak? Katanya bumi, udara, langit dikuasai oleh negara. Tuh. Sampai sakmono ngaturin negara. Makanya sekarang Prabowo itu mengatur bahwa urusan pangan, urusan itu adalah urusan negara. Maka yang mengendalikan harus negara, bukan personal. Tapi selama ini, orde ini, kemarin yang kita jalin, yang mengendalikan adalah perorangan. Akhirnya muncul itu raja minyak, raja asuransi, raja bank, raja pajak. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau. Indonesia itu nek gelem manut-manut tanpa korupsi ditata bener, luwe. Ya bayangkan kita punya gunung emas, kita gak bicara berapa kilo rek, ngomong gunung emas rek. Itu di Papua, di Sulawesi ada nikel, di Kalimantan ada batu bara, di Indonesia ada apanya? Banyak sekali. Nah ini kalau dikelola dengan benar, luwe rek. Tapi kenapa kok kurang? Itu baru ngomong sumber daya dari Tuhan langsung. Lah sumber daya yang dari manusia sendiri. Kontumo nak wong bayar listrik telat. Wong telat seminggu itu pedot apa? Kontumo tumbas bensin utang nang pom bensin cacak utang. Kon bayar duit wong kolek gak oleh kok. Ya. Nah, iku kok jarine rugi ku piye ceritane kan ngono.
wong bayar ya kata utang, PLN, listrik, apa ya. Tetapi kemana uang itu? Nah, kita akhirnya kan ketahuan semua itu. Nah, inilah penafsiran kita yang seharusnya kita kedaulatan rakyat tetap. Oke, mungkin akan kembali ke kas negara. Kalau ke kas negara berarti akan kembali lagi kepada rakyat. Tuh. Oke, jadi kembali lagi bahwa konstitusi itu adalah tafsir dari Pancasila, maka penafsiran Pancasila itu sebagai dasar negara tidak boleh diperumit sebagai pemikiran teoritis pendapat perorangan. Ya. Jadi memang bahasa hukum konstitusi itu ya memang sangat normatif, masih bisa dijabarkan. Artinya bahwa undang-undang dasar kita memang masih perlu penafsiran. Nah, kalau kita bicara hukum di negara kita, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada perpu, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur atau peraturan daerah, sampai ke peraturan desa. Itu penafsiran daripada undang-undang, arti hierarki seperti itu. Yang intinya adalah dari Pancasila itu. Nah, Pancasila itu mungkin mengandung makna yang macam-macam. Artinya konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, konsep persatuan, konsep kerakyatan, sampai konsep kesejahteraan atau ngomong keadilan. Tuh. Jadi karena itu satu-satunya penafsiran yang benar adalah dengan konstitusi. Sopo Pak sing bahas konstitusi? Yo DPR, lembaga legislatif, atau dalam konsep kenegaraan kita separatis of power negara kita kan trias politika itu. Siapa di DPR itu? Ya mereka ada partai politik, ada perwakilan daerah. Ya, partai politik itu siapa? Ya mereka-mereka yang berkumpul, berorganisasi sesuai dengan pemikiran atau ideologinya. Jadi wong itu sing karpe rene karpe, misalnya kalau mau makan misalnya sing grupe pecel tok, wah sing rawon tok, misalnya soto tok ini ya. Jadi kelompok masyarakat mengumpul dalam satu wadah namanya partai politik yang ikut dalam konstelasi kenegaraan namanya ikut pemilu, akhirnya masuk dalam lembaga negara yang namanya DPR itu. Nah, disitulah bertarung, berargumentasi, menafsirkan Pancasila di dalam sebuah undang-undang. Akhirnya tarik ulur terkait dengan, kalau salah satu yang populer itu yang terkait dengan masa jabatan presiden. Dan yang terakhir ini yang ramai juga terkait dengan kewenangan daerah, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, bahwa di negara kita itu, karena tadi saya sebutkan bahwa genealogi negara kita itu berasal dari kerajaan-kerajaan, maka pengaturan, penataan, tata kelola pemerintah di negara kita menggunakan sistem otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu ada azas-azasnya. Ada desentralisasi, ada sentralisasi, ada medebewin, ada tugas perbantuan. Mengapa seperti itu, Pak? Karena negara kita terdiri dari pulau-pulau, daerah-daerah. Nek gak dikai kewenangan secara desentralisasi misalnya. Kalau desentralisasi berarti daerah itu berhak untuk menata kehidupan, merencanakan rumah tangga daerahnya masing-masing. Itu desentralisasi. Jadi negara bangun ini terserah, asalkan sesuai dengan mekanisme yang ada di peraturan di daerahnya masing-masing. Jadi misalnya kalau daerahnya banyak pantainya, ya berarti pembangunannya banyak membangun kawasan pantai, nah, hutan, ya hutan, atau mungkin apalah terserah. Itu kalau tugas perbantuan berarti ada tugas yang kewenangannya itu diberikan kekuasaan kepada daerah itu untuk melaksanakan. Mungkin karena ada di wilayah perbatasan kayak di Sumatera misalnya,
ada Batam rek. Wah, ini pintu masuk dari negara-negara luar benua masuk ke benua Asia, ke benua. Wah, ini potensinya besar misalnya. Maka dia dikasih otonomi khusus, otsus. Makanya di negara kita juga ada sebagian provinsi-provinsi itu mempunyai otonomi khusus, ya, kayak Papua, kayak Aceh dan sebagainya. Ada yang maunya otonomi istimewa, kayak DKI, Yogyakarta. Ya, mungkin sekarang itu di Kalimantan yang sekarang akan menjadi ibu kota negara, itu bisa juga itu. Jawa Timur nggak ada yang khusus, umum semua. Ya. Kok Mojopahit enggak Pak? Mboh, itu hebatnya Mojopahit. Wong ikhlas paling. Cari negara besar, kerajaan besar kok. Seharusnya ya, wilayah Mojopahit menjadi otonomi khusus. Tahu kerajaannya gak ono ya? Ya. Endi rajane saiki? Gak ono kan? Jadi ketika ngomong penataan daerah maka seperti itu. Jadi penafsiran Undang-Undang Dasar Pasal 18 itu memberikan kewenangan daerah. Itu salah satu contohnya. Di bidang pendidikan mungkin di Pasal 29, di kesejahteraan Pasal 33, banyak itu. Nah, itu dijabarkan di dalam undang-undang. Berarti ngomong Pasal 18 berarti undang-undang otonomi. Misalnya bahas pendidikan berarti undang-undang kependidikan di negara kita. Itu penafsiran dalam undang-undang yang awalnya dari Pancasila, Undang Dasar, kemudian ke undang-undang. Nah, dari undang-undang pendidikan ini dijabarkan lagi ke kementerian yang ngurusi pendidikan. Nah, di negara kita ada Kementerian Pendidikan Dasar, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi pendidikan SMA sampai PAUD itu ono kementeriannya dewe. Ada undang-undangnya sendiri. Perguruan tinggi ada sendiri. Belum lagi ke bidang-bidang yang lainnya. Ini penafsiran dari Pancasila ke undang-undang ke teknis. Nah, sampai kepada kementerian. Kemudian kalau Kementerian Pendidikan di Dasmen, pendidikan menengah dasar, ada dirjennya. Dirjen Pendidikan SMA, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan TK, PAUD, pendidikan non formal, bahkan yang terbaru ada Dirjen Pondok Pesantren. Nah, ini pesantren nek wong Yahudi Kristen ono ndak pesantren ini? Apakah masuk itu? Nah, ini hadiah dari santri di Indonesia, ada Dirjen Pondok Pesantren. Jadi ngurusi pondok pesantren. Nah, nek wis niku nomenklature jelas, anggarane jelas rek mestine. Berarti pondok pesantren bisa didanai, bisa diambilkan dana APBN, APBD dan sebagainya. Karena nomenklaturnya ada. Nah, nek gak jelas ya narik sumbangan dhewe sak ikhlase ya. Akhirnya kejadian Pondok Al-Khazini niku. Nek secara logika, secara keilmuan akademik ilmiah, mungkin struktur bangunnya yo bermasalah Pak. Tapi nek menurut sampean Pak konsepnya barokah ya Pak. Yo saanane Pak wong ngecor iku arek-arek dhewe musuhe mbek timur. Ya mlakune gak mlaku Senin Pak, mlaku donga bareng Pak, hijab bareng Pak ya. Kalau ngomong struktur bangunan yang salah, coba Anda ke Demak. Para wali songo yang membuat tiang masjid itu diambilkan dari apa? Ayo, Tatam. Iku nek ngomong teknik sipil salah no iku. Nek wani. Indonesia iki, Jawa iki. Ayo. Nek ngomong dari para teknik sipil, wah struktur bangunan iya logis. Tapi urusan keyakinan nih, urusan ya podo bener ya kena yoan. Harus ilmiah, harus benar. Tetapi
iki Indonesia rek, iki Jawa rek. Jelok masjid Demak iku sing saka-sakane teko tatal kayu ditata ngene. Gurung maneh nek kon mikir apa jenenge Candi Borobudur. Ayo ana tarangka besi nih jerone. Silahkan teknik sipil mikir ngono iku. Ambek penggabungan antara kekuatan ilmu dan kekuatan spiritual. Indonesia iki masalahnya harus ta. Ngene iku. Wong yai niku nek pondok keduduk petemi dikebuki ya. Undangan kancamu le ya. Watu derek. Akhirnya kan teko sing nggawa semen, nggawa watu, nggawa tanpa terstruktur terencana di luar. Nah, itu ngomong Indonesia. Wis gak ngambrak-ngambrai. Nah, kemudian dengan demikian dasar negara Pancasila itu berfungsi sebagai pembentuk sistem struktur bernegara dengan menjadi undang-undang. Kemudian apakah sila kerakyatan atau kedaulatan rakyat di Indonesia itu demokrasi? Nah, ini pertanyaan di awal tadi. Di awal saya sampaikan bahwa kedaulatan rakyat itu berasal dari apakah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti itukah apakah demokrasi? Iya, Pak. Itu pengertian dasar. Tetapi ke Indonesia, apa demokrasi ini seperti demokrasi yang lahir di negaranya itu? Tentunya tidak bisa sama, tapi mungkin mirip, Makanya ketika diimplementasikan di negara kita tidak bisa dikatakan demokrasi secara murni, tapi menjadi demokrasi Pancasila. Nah, itu demokrasi ala Indonesia. Nah, di pengertian dari dasar, demokrasi itu lahirnya dari kerajaan Yunani, kerajaan yang mungkin tidak sama kultur budaya masyarakatnya, visi, cita-citanya, sehingga istilah demokrasi ini terbaik dalam sistem politik negara lain. Muncullah yang namanya aristokrasi, demokrasi, oligarki, tirani. Akhirnya kena zamannya Pak Harto, berarti pemilihan tertutup, semilih partai politik, anggota DPR. Akhirnya partai ini kudu menang. Akhirnya pemerintah dikooptasi kabeh sampai tingkat RT. Zamannya Pak Harto, wadik gak Golkar, wah wis digantung ya. Dulu desa saya pernah digantung oleh Pak Zen, pendiri kampus kita ini. Waktu itu dia menjadi bupati di era Orde Baru. Medali kok angel akeh wong putih, santri. Kalau mau medali ya. Maka dianggap P3. Gantung saja medali itu. Wah, gantung medali, tapi khusus sumput gas. Omah itu apa Mbak? Laila. Nah, sumput enggak. Sumput yowes tak turuti Golkar oleh jembatan yang menuju ke rumahnya Pak Ainul Yakin. Nah, kalau dali umumnya digantung, blacklist. Gak mana tambah pemerintah. Ya pemerintah tak Golkar Pak. Waktu itu. Nah, sehingga dikondisikan penggunaan. Akhirnya demokrasi ini kan nggak murni, Tuh. Nah, ini istilah demokrasi menurut Plato itu adalah sistem yang terbaik, sistem politik yang negara lain. Gitu. Jadi, yo memang ngomong dari rakyat oleh rakyat setuju kabeh. Ya kudu ngono, wong iki negara kedaulatan di tangan rakyat. Bukan kerajaan, beda kalau kerajaan. Kalau kerajaan ownernya, pendirinya mungkin bisa perorangan, bisa keluarga tertentu. Makanya kaya kerajaan Jogja, Pakubuwono sampai 10 ya biar ya.
Bahkan yang terakhir itu keturunannya nggak ada yang cowok, cewek rek piye nasabe pedhot lah. Dan nek pas sampe pedhot sapa iki sing dadi raja? Jadi, nah Jogja mengalami seperti itu. Tapi kalau negara kan demokrasi rakyat, bah lanang, bah wedok, bah cek arek, bah tuwek, kalau memang itu dikehendaki rakyat, silakan. Makanya kalau dia orang baik ketika pemilu ya silahkan, biar rakyat menentukan, biar rakyat yang memilih. Ojo kok iming-imingi ya Pak, lanjutnya wingi oleh sembako ya Pak, wingi oleh anu ya Pak. Nah, iki demokrasi mana gak cocok nek ngono iku. Oke. Kemudian kalau kita lihat kenapa demokrasi itu dianggap baik, itu memang ada prinsip-prinsipnya. Jadi demokrasi itu ya suara rakyat apa ya, jadi semua itu berlandaskan ketuhanan yang maha kuasa. Jadi takdir masyarakat itu ya harus dijalankan. Jadi para pejabat itu dipilih oleh warganya. Pemerintah secara modern merupakan demokrasi perwakilan. Ya, jadi dipilih. Kenapa harus dipilih? Mosok presidennya wakil itu paling enggak sopo sing dikei wewenang. Kewenangan. Siapa yang dikasih kekuasaan, diberi amanat. Kalau dulu istilahnya adalah mandataris. Orang yang diberikan kewenangan, lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan negara ini. Tetapi kadang tapi menjalankan apa? Nah, pemerintah berarti kan sampai tak tunjuk menjadi koordinator, menjadi kepala, menjadi presiden pelayan di negeri kita. Dia bukan penguasa, yang penguasa adalah rakyat. Itu hakikatnya seperti itu. Tetapi secara teknis mungkin dialah yang menentukan. Misalnya Indonesia itu mau diapakno ya mereka. Tetapi mekanisme tetap harus bicara pada masyarakat. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan periode ini adalah ciri-ciri demokrasi. Artinya kekuasaan itu dijalankan berdasarkan aturan, berdasarkan kesepakatan. Jadi ono pergantian, ada periodisasi. Dulu Orde Lama itu menjadi kesalahan itu adalah apa? Dia mengangkat presiden seumur hidup, rek. Durmasane negara iki negarane Pak Karno ngono ta? Keluargane Pak Karno ngono ta? Bukan. Akhirnya gagal. Kebebasan berpendapat. Ini ciri-ciri demokrasi. Jadi setiap orang boleh menyampaikan informasi. Apalagi sekarang. Nih, zaman-zaman sebelum era 2010 atau era reformasi mungkin menyampaikan pendapat itu macam-macam. Bisa melalui surat, bisa melalui terbuka, bisa melalui aksi, macam-macam. Bisa terbuka. Nek saiki gak wis langsung terbuka geloda melalui jari-jari ya. Foto direkam, video, kirim nanti wis. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. Jadi masyarakat boleh membandingkan informasi-informasi yang benar. Jadi harus ada dua alat bukti yang sah misalnya. Misalnya Anda menyalahkan ijazah Jokowi palsu, punya enggak fakta, dua fakta yang menyatakan itu palsu. Kalau Anda bisa membuktikan sah itu tidak palsu berarti. Itu nek ngomong ada kewenangan secara eksklusif ya, kewarganegaraan secara inklusif, artinya menyeluruh. Inklusif menyeluruh, tidak memandang laki-laki perempuan ya, jadi semua punya hak bisa menjadi pemimpin, bisa dipilih, bisa memilih ya, artinya bisa dipilih, bisa memilih.
Anda bisa mencalonkan, Anda bisa dicalonkan. Itu demokrasi. Nah, inilah yang dianggap bahwa demokrasi itu baik. Jadi tidak dimonopoli oleh seseorang. Tetapi mungkin Anda, adik-adik, ketika melihat fakta yang terjadi di negara kita hari-hari ini, sing iso mimpin ya siji Pak, ya Pancasila itu Pak, tapi bukan ketuhanan yang Maha Esa Pak, keuangan yang Maha Kuasa Pak. Jadi mereka yang punya modal besar, maka dia bisa mencalonkan. Kayak kemarin guyonan saya kepada waktu pemilu di panitia pilkada Kabupaten Mojokerto, saya secara pribadi bisa menjadi bupati, bisa menjadi wali kota, tetapi saya tidak bisa menjadi calon wakil wali kota, calon bupati. Untuk menjadi calon saya nggak bisa, tetapi kalau jadi bupati, jadi wali kota bisa. Itulah Pak ngomong, ya mesti arek. Untuk menjadi calon itu harus didukung partai. Kudu punya modal yang besar. Bentuk tim sukses, bentuk konsultan, bentuk relawan, dan sebagainya, atribut dan sebagainya. Harus punya modal besar. Lah aku modal apa rek? Partai kan duwe, ya gak iso nyalonno. Jadi nek mencalonkan nggak bisa, kalau jadi bupatinya bisa. Nah ini fakta di negara kita. Rata-rata sampai misalnya nang gini desa sampean misalnya, sing dadi lurah apa wong sing paling pinter, paling sakti, paling ganteng, paling ayu? Enggak Pak. Yo ono kalane ngono Pak, ono sing ganteng, ayu, pinter, sugih pisan Pak. Nah ini terakhir ekonomi. Jadi sekarang itu tidak hanya sehat rohani, jasmani, ekonominya juga. Iki ya, iki zamane ngene. Zaman ekonomi ya, zaman kapitalis ya. Walaupun Anda di pondok pesantren, Anda seorang atau agama, nek penampilan secara ekonomi ini rendah, ya gak dianggap ya. Coba kiaimu nek katene ceramah teko nggo sepeda Bravo atau Vario. Ya dilungguh nungguri kon mbak arek ya. Tapi nek teko yaine teko nggo Alphard, dikawal Banser, mbek PJR wes. Delon Gus Ikdam. Kira-kira Gus Ikdam undangan rene rek. Kuliah umum dong ngene Pak I Gus Ikdam ngono. Mbok sing gupuh ngono gak awakmu tok. Kapolres bingung. Dan ini bingung. Lah ya apa? Ngene teko ya kaya ngono ya. Karena menyedot masa yang banyak. Oke. Itu fakta yang di negara kita. Nah, ini tergantung pada penafsiran adik-adik terkait dengan kondisi situasi negara kita. Tentunya tentang kita pelajari adalah bagaimana idealnya seperti apa yang seharusnya. Oke, untuk membandingkan prinsip demokrasi mungkin macam-macam. Di Amerika beda, di Malaysia beda, di India beda. Tetapi yang menjadi barometer di negara-negara dunia ini adalah tingkat demokratisasinya. Nah, nek koyo Israel ngono apa ya demokrasi rek. Pejabatnya ngono ya. Masyarakatnya sojo Allah, masyaallah. Gak peduli. Amerika delok jarine demokrasi. Rakyatnya ya akhirnya bentrong-bentrong. Yo apa presidennya. Nah, mungkin tidak salah presiden melakukan itu jadi nyambut gawe ngono. Wateke ngono ya. Dia hanya menggunakan di ranah politik, tidak di ranah kekuasaan kedaulatan rakyat. Jadi dia hanya akon-akon, cara ngomong ekonomi mek akon-akon tok. Kok iso nilai tukar rupiah beda mek dolar itu. Misalnya bakso misalnya. Nduk kene 15.000 wis wae. Tapi nek dihitung dolar mek $1 rek. Lho, bayangno iku ya opo. Kok iso nilai 1 sampai 15.000. Kalau bukan urusan politik. Nek basa anu nakalan iku Pak ya. Jadi kainan ini ngono kok. Jadi di Amerika itu
pengujian produk hukum peradilan itu ada gitu. Secara kelembagaan, struktur budaya bisa juga berbeda. Makanya demokrasi yang ada di Amerika, demokrasi yang ada di Indonesia pasti beda. Nah, demokrasi di Indonesia demokrasi apa? Ya demokrasi Pancasila. Tuh. Lalu bagaimana kedaulatan rakyat di Indonesia kalau diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 45? Meskipun Pancasila itu bersifat final, ya, dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar sebagai Pancasila sebenarnya tidak serta-merta kebal dari perubahan. Ini seperti yang disampaikan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Peradilan dan Perubahan. Jadi perlu perumusan ketentuan penyelenggaraan secara rinci bersifat tegas yang merupakan interpretasi dan penerjemahan dalam Pancasila sehingga Undang-Undang Dasar sudah mengalami perubahan. Ya, buktinya apa? Pasca reformasi sudah terjadi amandemen-amandemen itu. Makanya penafsiran pasal-pasal itu sebelum berubah dan setelah berubah, biasa seperti itu. Nah, demokrasi permusyawaratan di Indonesia ini pilihan yang tepat berdemokrasi dengan mengamalkan nilai Pancasila yang sesuai dengan berlandaskan dirinya norma dibalik butir-butir sila dalam permusyawaratan. Jadi ketika ngomong demokrasi permusyawaratan, ya harus diterapkan itu. Nah, tantangan kedaulatan rakyat di negara kita sekarang itu seperti kejadian-kejadian yang sudah kita lihat. Iki mburet meneh zamanmu saiki koyo ngene, meneh nek zamanmu piye tambahan ngono. Apakah lebih baik? Ya nek nurut dunia ya jenenge alat Pak, jenenge urusan dunia. Tambah suwe ya gak mungkin Pak tambah api. Mobil aja kalau mobil VRZ mungkin kalau keluaran 2020 sekarang 2025 mungkin masih bagus Pak, tapi kalau mobil VRZ itu masih aktif sampai 2050 mungkin rupanya CT ya wis gak koyo muni itu Pak. Walaupun mungkin kita belajar, semua akan Anda belajar agama, kon yakin uripmu tambah api, paling enggak ya tambah kenyang ya. Artinya ya Pak, walau Pak, untuk bertahan seperti ini aja mungkin udah baik rek. Itu kan luwih apik meneh ora iso. Donyane tambah macam-macam ya. Wit-witan yo diketoki, embung dicor, tambah macam-macam. Nah, tantangan daulat itu salah satunya adalah politik uang dan oligarki tadi saya sampaikan. Ada disinformasi politik, berita-berita hoax. Hari ini ada adik untuk menyatakan berita ini benar salah itu wis rada angel gitu loh. Ya. Misalnya ada loh tiba iku pacare iku yo. Padahal iku editan ya. Yo mlaku-mlaku gocekan tangan kok Pak. Iya rek ya Allah. Saiki asale gak rangkulan dadi rangkulan iso. Wajah foto iki diganti gambar sampean iso. Mungkin 2010 heran nek saiki bagi generasi sampean. Heran Pak. Lah terus ya apa sing endi sing darani bener? Padahal kemarin laporan apapun harus dilampirkan foto dan video. Padahal video saiki kena diedit.